Selamat pagi rekan-rekan. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Utrida, buat Bu Mariasuti, buat Pak Alison, dan rekan-rekan dosen yang sudah mengundang, jadi punya kesempatan untuk datang ke Utrida, kampusnya bagus. Terus kemarin juga datang sempat melihat kelasnya Pak Alison. Kemarin belajar banyak juga dari teman-teman tahun pertama tentang aplikasi integral untuk kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang penting, dan mungkin saya udah agak lupa, terus kemarin jadi teringat lagi. Jadi terima kasih buat teman-teman. Yang seperti Pak Alison bilang tadi, di antara kita pasti bisa satu belajar satu sama lain, karena setiap dari kita punya latar belakang yang beda-beda. Nggak ada satupun dari kita yang sama persis, dan oleh karena itu kita bisa belajar dari satu sama lain. Jadi nanti minta tolong teman-teman untuk bertanya, untuk memberikan komentar, menurut teman-teman seperti apa, itu yang bisa saling tukar pikiran. Dan juga dalam sesi sharing ini, silakan kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan, silakan angkat tangan aja, nggak usah nunggu sampai selesai, sehingga bisa mesti pada topiknya, mesti lagi hangat-hangatnya, dan kita bisa diskusikan. Oke? Jadi ini perkenalan sedikit lebih lanjut. Tadi sudah disebutkan berapa dari oleh Pak Alison. Jadi saya asalnya Semarang. Ada yang dari Semarang? Serang. Kalau dulu ada pernah ada teman Korea nanya di rumah ke Bandung, terus saya bilang, oh ya di Bandung ada pantai. Pantai Pangandaran. Cek di peta, jauh banget. Buat orang Semarang ketika dulu mau ke Pantai Pangandaran, pas sebentar juga ke Bandung. Jadi dalam masa kecil saya ingat coba Pangandaran itu kita tahu Bandung. Jadi habis itu dari ketika orang Korea soalnya itu 4 jam bisa 4 jam berjalan dari Pantai Pangandaran. Jadi saya aslinya dari Semarang, terus mesti dari kecil sampai SMA di Semarang. Kemudian puji Tuhan dapat beasiswa ke Nanyang Technological University. Jadi waktu ngambil jurusan yang sama dengan Pak Alison, yaitu Mechanical Engineering. Tapi kemudian spesialisasinya beda, berarti di Manufacturing and Systems Engineering. Tahun 2002-2006. Nah, ketika di situ ada kesempatan untuk ngambil S3 langsung. Jadi waktu itu pikirnya sih asal simpel ya, jadi mungkin itu bagusnya ya. Kita katakan random word yang kita nggak tahu keputusannya bagaimana, tapi masih ada campur tangan Tuhan di situ. Jadi walaupun waktu itu datanya cepat, pokoknya asal masuk terus bisa keterima untuk di National University of Singapore, jadi saya ambil. Di situ ngambil teknik industri, terus kemudian secara khusus topiknya tentang optimal computing budget allocation. Nah, teman-teman perlu ingat aja nanti dalam beberapa presentasi mungkin ada istilah-istilah yang mungkin teman-teman kurang familiar. Tapi ingat aja itu sebenarnya cuma istilahnya ya cuma karena bahasanya aja beda. Kalau misalnya saya ngomong Jawa, belum tentu teman-teman yang bukan dari Jawa bisa Jawa Tengah bisa mengerti gitu. Kayak saya tahun lalu menikah dengan ketemu di Singapura, itu istri saya orang Bogor. Jadi waktu itu kalau misalnya kumpul-kumpul sama teman-teman Semarang, saya perlu wanti-wanti dulu kalau ngomong bahasa Indonesia ya. Nanti kalau enggak, istri saya bakalan tidak mengerti apa-apa di sini dan terasing. Nanti habis itu masuk HP tahun 2013. Dan kalau teman-teman lihat di sini, gapnya lumayan panjang sekali antara 2006 dan 2013. Jadi nanti saya ceritakan sedikit juga kenapa bisa begitu panjang dari 2006 sampai 2013 di NUS terus. Itu mungkin akibat membelot sekali membelot jadi harus lebih lama ya. Nah, jadi saya ceritanya kenapa ini mungkin beda-beda sama teman-teman ya. Jadi siapa yang di sini yang benar-benar ingin masuk teknik industri? Dua, ada lagi. Oke. Ya, jadi teman-teman nggak sendirian karena ketika masuk S1 saya nggak tahu apa yang saya mau. Jadi beneran pokoknya kalau lulusan IPA
kalau misalnya SMA yang ngambil IPA, kalau bisa masuk teknik, udah pokoknya sebatas itu ngambil aja. Terus habis itu kemarin seperti saya cerita ke teman-teman, tahun pertama yang paling kelihatan barangnya teknik mesin, nggak kecil-kecil, terus juga nggak sampai panas-panasan, ya udah masuk teknik mesin gitu dibanding teknik sipil. Nah tapi di sini yang tahun keempat yang saya mulai tertarik gitu. Jadi ada spesialisasi namanya Manufacturing System Engineering. Di situ saya perlu ngambil 4 modul. Pertama kalinya mendengar hal seperti Quality Engineering, kemudian logistik, terus selain itu ada Manufacturing Automation yang belajar rapid prototyping, 3D printing. Dari situ jadi sangat tertarik gitu, sangat tertarik. Dan kemudian juga teman-teman bayangkan juga kalau misalnya saya juga akan tertarik, saya ngambil skripsinya judulnya tentang ini, tentang re-engineering di waktu tunggu di UGD di satu rumah sakit di Singapura. Di waktu itu kadang-kadang kayak kalau misalnya ngomong-ngomong ini skripsinya apa, skripsinya tentang waktu tunggu di rumah sakit, terus kayak teman-teman Anda bukan dari teknik mesin ya? Kok skripsinya tentang rumah sakit? Nah karena di NTU itu teknik industri, nggak ada teknik industri dimasuknya di bawah teknik mesin, dan hanya kalau misalnya manufacturing specialization aja yang ada tentang model-model seperti ini. Jadi waktu itu bikin sangat sederhana, dipakai Simulate untuk mensimulasikan waktu tunggu di rumah sakit, diubah sedikit lihat hasilnya seperti apa. Tapi yang saya pelajari banyak banget itu adalah dari yang nggak ngerti sama sekali tentang statistik. Jadi teman-teman juga kalau belum ngerti statistik nggak apa-apa karena bisa belajar. Di waktu ini nggak ada modul statistiknya, jadi perlu belajar sendiri sampai akhirnya lumayan dan makin tertarik. Nah dari situ pikir kalau mau masuk teknik industri, saya mau lanjut gitu, ada kesempatan. Terus jadi saya masuk ke ambil S3 ini gitu. Yang S3 kalau karena namanya loncat ya, namanya loncat, jadi ada syarat tahun pertama itu perlu ngambil 6 mata kuliah. Itu kalau mata kuliah teknik industri sebenarnya 10 sih kalau dibanding teman-teman, apalagi tahun terakhir sangat minim kemampuannya dibanding teman-teman yang udah mengalami berbagai macam modul. Jadi cuma tahu sedikit, terus mulai cari topik gitu. Nah di sini yang mulai saya bergumul gitu. Anak yang baru lulus terus ditanyain mau sama dosen pembimbing, mau ngambil topik apa? Nggak tahu ya Pak ya. Waktu itu pokoknya diterimanya saya waktu itu mau ngambil logistik karena waktu itu mikirnya barang tertarik logistik, terus habis itu barang di Indonesia itu bisa di antara di Jawa sama di luar Jawa itu beda banget. Harga itu karena rantai pasoknya begitu panjang, sehingga harga dari produsen sampai ke konsumen itu udah sangat tinggi. Jadi waktu mikir, kalau misalnya bisa menurunkan itu jasa logistik terima gitu. Tapi itulah kenyataan hidup ketika masuk ya terima logistik. Saya ketemu dosennya bilang, maaf profesornya yang di bidang logistik udah kebanyakan murid. Jadi ya harus cari topik yang lain. Tapi topik yang lain saya nggak terlalu tahu juga yang apa. Jadi sempat 2 tahun pertama muter-muter dari ngambil namanya real options. Options itu dari saham. Jadi saham itu ada namanya kalau misalnya beli, tapi takut kalau misalnya harganya terlalu tinggi jadi beli di depan. Nah yang ini diaplikasikan ke barang-barang bukan saham gitu. Misalnya turunan kontrak. Di waktu itu coba ke situ, tapi ternyata kurang dalam, jadi nggak terlalu bisa, harus pindah ke analisis resiko yang khusus buat kredit ketika misalnya pinjam bank misalnya, berapa kemungkinan peluang untuk orang itu bakalan bangkrut misalnya. Itu perlu disimulasikan juga di bawah teknik industri juga. Coba-coba baca pinjaman pustakanya nggak kuat juga, terus akhirnya jadi pindah ke outpatient appointment scheduling. Kebetulan ayah saya dokter, jadi coba-coba kan paling nggak bisa tanya-tanya beliau gitu. Kira-kira kalau dokter itu seperti apa gitu. Terus, nah di sini pertama kalinya berhadapan bahwa ketika kita di dunia yang random ini, ternyata nggak semanis yang ada gitu. Misalnya dokter itu nggak semuanya langsung datangnya on time gitu. Jadi dokter itu
nunggu telepon dulu, oh pasiennya udah 5 gitu, udah 10 baru datang nih. Itu kalau di Semarang nggak tahu di Jakarta ya. Jadi banyak banget faktor-faktor sosialnya, faktor manusianya yang perlu diperhitungkan. Ini modelingnya sangat menantang. Dan terus kemudian karena faktor itu akhirnya coba kita simplify ya, mana yang lebih sedikit faktor manusianya ke departemen radiologi itu mesin kan. Kalau dari ke dokter waktu datangnya bisa nggak tentu, kemudian waktu ngerjainnya juga kalau misalnya pasiennya banyak bisa tiba-tiba konsultasinya cepat, tapi kalau misalnya pasiennya sedikit mungkin bakalan ngobrol-ngobrol gitu. Jadi banyak variasinya di situ. Makanya oke, kita pindah ke MRI magnetic resonance imaging yang buat kalau misalnya orang kena stroke itu perlu di scan. Itu kan harganya mahal, sehingga kita ketika rumah sakit membeli itu dari pihak rumah sakit perlu meyakinkan kalau utilisasi atau penggunaannya itu cukup tinggi sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan itu punya mesin itu. Oke, kayaknya cukup untuk dokter sini. Terus pernah sebulan di Singapore General Hospital ngeliatin, terus kayak kadang pakai stopwatch juga, daftar gini. Terus terakhir terus masuk begitu, terus baru masukan teman-teman, masukan dosen sih baru sadar. Oke, bagus. Bisa itu. Kalau pertanyaannya bisa cukup untuk tujuannya apa gitu? Tujuannya kan ada studi S3 kan. Bisa lulus dengan itu enggak gitu? Oke, waktu itu jawabannya kalau misalnya mau lulus dengan itu beneran nggak cuma butuh simulasi tapi teorikal yang lebih kuat seperti ini teman-teman yang tadi bikin dynamic programming gitu. Jadi rata-rata itu perlu pakai seperti itu, yang matematikanya juga lumayan challenging, apalagi buat saya yang dari teknik mesin, matematikanya nggak terlalu untuk arah teknik industri. Jadi akhirnya waktu dosen mikir kayaknya nggak mungkin deh kalau kayak gini nanti bisa nggak lulus. Jadi itu satu yang bisa kita pertimbangkan, bahwa kita perlu ingat tujuannya. Kita ulang-ulang ketika kita membuat keputusan perlu ingat bahwa apa tujuan kita. Kalau misalnya tujuan kita itu untuk di situ selain belajar adalah untuk lulus, kita perlu meyakinkan kalau bahwa topik yang kita pilih itu bisa membawa kita ke tujuan kita. Jadi buat teman-teman juga yang lagi skripsi juga perlu dipertimbangkan bahwa ketika apalagi teman-teman tentang skopnya apakah itu sesuai dengan kriteria yang ada untuk kelulusan. Jadi akhirnya begitu kan pembimbing mengarahkan dibalik aja. Jadi nggak ngomongin soal yang aplikasi, kan banyak aplikasi. Jadi balik ke lebih theoretical. Jadi intinya kalau misalnya kita melakukan simulasi, nanti kita bicara lagi itu. Pertanyaannya berapa banyak simulasi yang kita perlu lakukan untuk setiap alternatif sehingga kita bisa meningkatkan peluang kalau kita memilih keputusan yang terbaik. Jadi akhirnya di situ lumayan lama juga, tapi paling nggak udah lebih direction-nya lebih jelas sampai akhirnya bisa masuk sampai ke akhir. Itu perjalanan oleh 7 tahun. Dari tadinya mau hemat waktu. Jadi bisa juga nih kalau misalnya teman-teman belajar dari Pak Budi itu tahu decision tree kan ya. Tadinya mau loncat, kan kalau misalnya Pak Alison 2 tahun master engineering dulu, terus nanti kalau PhD 3 tahun sampai 4 tahun lah, di total 5-6 tahun. Tadinya loncat itu ada resiko gitu. Resikonya nggak terlalu, ada yang bisa berhasil, teman saya 4 tahun, tapi kayak saya dan beberapa teman sampai 7 tahun untuk selesai S3-nya. Ya, itu latar belakang dari saya. Ada yang bertanya dulu sebelum lanjut? Oke, silakan potong ya. Oke, jadi hari ini dari yang pada akhirnya ini ada 3 hal yang teman-teman yang bisa lihat. Yang pertama, apa sih payung topik dari tes saya, yaitu ketika ujung-ujungnya ketika di satu kalimat adalah kita perlu mengambil keputusan ketika banyak hal yang random, banyak hal yang tidak pasti. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan karena seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat bagaimana tadi payungnya itu, apa yang saya kerjakan itu kecil, tapi itu yang
perlu untuk kita kembangkan. Jadi istilahnya kalau misalnya kita lagi penelitian untuk S3, kita perlu untuk meluaskan batasan-batasan yang lebih kecil banget di situ. Jadi kontras antara yang general sampai yang spesifik. Kemudian saya sendiri kerja di HP, Hewlett Packard, di bagian R&D Jet-nya. Jadi kalau teman-teman itu sekarang HP jadi split jadi dua. Jadi yang satu ngurusin namanya Hewlett Packard Enterprise, ngurusin server cloud-nya, sementara yang komputer sama printernya tetap satu. Itu tujuannya supaya kita bisa punya dua lebih kecil size-nya, tetap tapi networknya gede, dan bisa gerak seperti kayak startup. Jadi kalau kemarin kita bilang kayak kita founders of the company karena baru jadi 2 tahun ini. Oke, yang pertama, gimana kita membuat keputusan dari nomor. Saya sempat bertanya gitu, apa sih susahnya ngambil keputusan, tinggal memutusin aja gitu. Misalnya teman-teman mau pakai baju apa hari ini datang ke sini gitu. Teman-teman mikir nggak apa kayak bajunya harus tahan air, terus atau kadang kayak mau naik apa gitu, apapun yang saya mau naik bis itu kalau misalnya bisnya ada 2 itu mungkin salah satu yang datang ambil aja gitu. Jadi ngambil keputusan belum tentu perlu dipikir banyak karena ada beberapa hal yang intuisi yang kita bisa langsung masuk gitu. Nah, tapi kenapa kita mau belajar di sini adalah karena kita mau menggunakan model. Kita mau menggunakan model untuk mengambil keputusan. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan ketika kita punya model, kita bisa analisa, kita bisa utak-utik, dan kemudian dari situ kita lihat mana yang keputusan yang terbaik. Apa sih model itu? Jadi model itu bukan yang sistem sebenarnya. Misalnya kayak tadi saya bikin skripsi saya tentang rumah sakit. Yang saya bikin itu bukan rumah sakit sebenarnya, tapi sesuatu yang bisa merepresentasikan dari sistem itu. Itu model. Nah, model itu beda sama kopi. Kalau kopi itu dibikin persis. Sementara kalau model kita abstrak yang penting-pentingnya aja. Jadi kalau misalnya kita bikinin tentang jadi belum tentu semua aspek dari rumah sakit, semua petugas rumah sakit masuk di situ. Tapi apa yang menjadi penting tergantung tujuannya, itu yang kita perlu masukkan ke model itu. Jadi model itu kayak semacam representasi aja, tapi bukan sistemnya sendiri. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, model itu banyak banget. Jadi bisa tentang sebatas konsep. Jadi sebatas konsep di sini bisa mungkin nggak tahu sebatas konsep bisa dalam matematika, bisa juga bikin fisik. Itu teman-teman kalau misalnya yang itu bikin prototype itu juga model karena bisa ditakutik arsitek kalau misalnya bangun mereka bikin maket karena mereka bisa lihat seperti itu. Kan yang sebenarnya tadi dari situ mereka bisa lihat oh ini bagus nggak, terus bisa kalau misalnya tambahin sini dipindah. Gitu. Dulu pernah kayak saya pindah rumah gitu sama ayah saya diajarin oh bikin itu aja bikin digambar ukurannya, kemudian pakai karton dipotong-potong perabotannya apa, terus putar digeser-geser gitu. Kalau sekarang kita bisa pakai PowerPoint ya, langsung aja digambar gitu. Itu juga model. Jadi model itu bisa bukan yang sebenarnya tapi sangat membantu. Nah, karena saya model itu hanya itu, perlu diingat bahwa ada yang pernah bilang semua model itu nggak akurat, nggak bisa benar-benar 100% itu, tapi beberapa bisa menjadi berguna buat kita untuk mengambil keputusan untuk meneliti. Misalnya, jadi kita perlu ingat bahwa ketika model itu tujuannya apa supaya nggak sampai terlalu rumit. Kalau misalnya terlalu rumit, beberapa kampungnya adalah sampai saking rumitnya lihat oh ini dicoba begini kayak makin lama makin pusing, modelnya terlalu gede, akhirnya nggak jadi belajar apa-apa gitu. Jadi teman-teman ada yang pernah jadi kalau kesempatan belajar nanti juga teman-teman itu kayak perlu diingat bahwa kita belajar bukan cuma pas kita lagi kuliah gitu.
Kayak saya sekarang sadar kayak pengetahuan saya itu masih terbatas banget. Jadi terakhir itu saya lagi ngambil kelas online di Coursera. Itu ada yang gratis. Jadi kalau teman-teman udah jadi yang lulus, ingat ya, maksudnya bahwa sekarang itu dunia online banyak yang gratis. Kalau teman-teman tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan itu banyak seperti kayak lautan yang kita nggak akan pernah habis untuk seberangi untuk kita bisa demikian juga untuk kita bisa belajar. Nah, saya lagi ngambil ini model thinking. Jadi bagusnya di situ kayak semua model ada. Terus dia tunjukin satu simple model itu yang waktu saya baru ternyata model itu powerful ya untuk menerangkan sesuatu. Jadi dia tanya gini, kenapa kalau misalnya ada teroris susah banget untuk diprediksi? Itu banyak kan ahli-ahli pertahanan, begitu banyak dari sekolah macam-macam, susah banget untuk tahu. Misalnya kemarin di Prancis misalnya ada ledakan, susah banget untuk itu bisa diprediksi sebelumnya ya. Nah, salah satu gunanya model ini nggak berkaitan langsung dengan keputusan, tapi salah satu gunanya model adalah kita bisa dari yang sesuatu yang sederhana bisa memahami sesuatu yang kompleks. Contoh misalnya ini, kita sekarang ganti dulu ya. Misalnya ada orang modelnya simpel aja. Jadi ngambil keputusan mau pakai ini cowok-cowok ya, nggak tahu kalau di misalnya aja mau pakai sepatu yang apa ya, wakai gitu misalnya. Jadi bukan sepatu, bukan sandal yang tengah-tengah gitu. Dia modelnya simpel aja gitu. Ada itu ada sepatu yang pakai gitu. Nah, itu bisa diganti aja lah. Kalau di contoh aslinya tuh dia pakai ini, mungkin di Amerika ada yang di internet pakai apa, topi ungu. Dia kan ngejreng kan aneh gitu. Jadi dia tanya gimana kita modelin orang mau pakai topi ungu atau enggak. Jadi dalam ini modelnya cuma pokoknya kita ada n individuals, saya 5 orang, atau 10 orang tergantung. Misalnya dalam contohnya kita 5. Teman-teman kelihatan nggak? Saya. Terus orang ini bilang kalau setiap orang punya namanya batas threshold. Threshold ini cuma bilang kalau ada andai kata ini ya, kalau ada orang kalau ada 2 orang aja yang mau pakai topi ungu atau misalnya pakai sepatu yang itu, saya bakalan ikutan. Kalau ada 2 orang ya. Sementara kalau misalnya mungkin teman-teman yang lain, saya mungkin Tendi gitu, mungkin saya maunya kalau 4 orang gitu, 4 orang yang mau ikut baru, kalau ada 4 orang yang mau pakai baru saya ikut. Jadi tergantung setiap orang punya threshold yang beda-beda. Nah, apa aturannya? Aturan di model ini adalah saya bakalan ikutan kalau ada orang lain itu semuanya udah pakai. Jadi modelnya simpel aja segini. Itu contoh model yang untuk menganalisis. Jadi kita sekarang pakai 3 skenario. Ini yang misalnya ada orang 5 orang ya, A, B, C, D, E. Sekarang kasus pertama ya. Orang pertama, orangnya semangat banget, dia trendsetter. Nggak peduli orang pakai atau enggak, aku bakal pakai. 0, resultnya 0. Dia nggak butuh orang-orang untuk memakai dulu. Cuma ada orang 2 kayak dia lumayan semangat lah, paling nggak mau yang dia pertama lah, di 1. Orang ketiga juga 1. Orang yang kedua lebih kayak konservatif, orang keempat lebih konservatif, di 2. Jadi lewat ini ya, apa yang akan terjadi? Orang pertama pakai nggak? Orang pertama pakai. Orang kedua, karena pakai. Orang ketiga karena yang pertama dan pakai juga pakai. Yang ini juga akhirnya ngikut. Akhirnya semua ikut. Tapi kalau misalnya skenario kedua diganti jadi 1. Gak ada pakai, ini nggak pakai semua. Sekarang skenario ketiga, orangnya lebih
lebih kolot daripada ini. Jadi yang pertama tadi ada satu orang yang mau pakai, tapi orang yang kedua itu begitu satu, yang ini lebih tunggu orang lain lagi, dan bahkan ada orang yang kalau temennya semua baru pakai, baru dia yang terakhir di grupnya baru mau pakai gitu. Apa yang akan terjadi? Pakai semua. Padahal kalau misalnya dilihat-lihat ya, apalagi kalau misalnya kita ambil rata-rata ya. Ini kalau misalnya kita rata-rata ya, 6 dibagi 5 ini 1,2 itu rata-ratanya. Kemudian ini 68 1,6. Yang terakhir kalau diambil rata-rata 2. Jadi artinya bahwa yang di sini sebenarnya mereka tuh lebih gak semangat untuk pakai, tapi akhirnya semuanya pakai. Padahal ini lebih tinggi daripada ini. Nah dari situ ini namanya, yang ini namanya adalah peer effect model. Ini bisa menjelaskan bahwa kalau ada makanya betapa susahnya untuk memprediksi, karena kalau ada satu orang aja yang ekstrim, orang yang mau menginisiasi, dan kemudian kebetulan dia punya koneksi dengan orang-orang yang social web, dan semua orang akan pakai. Kalau ada yang mulai, jadi artinya apa gitu? Artinya kalau misalnya kita mau mencegah gitu, misalnya kita jadi Menko Polhukam ya, siapa lalu gitu. Apa yang kita mau mencegah? Ada dua pilihan gitu. Ya maksudnya kita yang pertama, jangan sampai ada orang yang ekstrim, jangan sampai ada orang yang nol, supaya nggak akan pernah ada orang yang mau pakai seperti ini. Atau kalau ada punya ekstrim, dipisahkan dari grup itu. Jadi yang kemarin dilakukan bahwa sekarang ada tahanan teroris. Tahanan teroris itu adalah nanti dipisahkan dari tahanan-tahanan yang lain, supaya dia nggak punya akses ke sini. Nah ini sangat menarik gitu, karena teman-teman ingat bahwa kalau misalnya kita berbagai negara, di beberapa negara seperti Amerika banyak teman-teman yang teknik industri yang masuknya seperti kayak Naval Postgraduate School itu banyak berhubungan dengan pertahanan. Jadi nggak tahu akan nanti karir teman-teman bawa kemana. Bisa aja salah satu dari teman-teman yang di sini nanti masuk misalnya Lemhanas. Jadi sangat penting bahwa bagaimana kita menjadikan model. Jadi kalau misalnya ada satu kemampuan yang ada teknik industri yang mungkin ada teman-teman yang lain nggak punya teknik, itu adalah kita tuh lebih banyak latihannya modelingnya, berbagai model. Teman-teman yang lain juga semua tidak pakai model gitu. Kita harus lebih giat lagi untuk memodelkan sesuatu fenomena yang kita lihat di sekeliling kita. Nah sekarang poin yang balik yang tadi ya, semua model kan nggak benar ya, tapi ini berguna ya. Ini salahnya di mana? Kenapa ini salah? Atau kapan ini salah? Salah satu kegunaan model adalah kita bisa tahu kapan sesuatu benar, kapan sesuatu salah. Misalnya ada peribahasa adalah lebih baik dua daripada satu. Tapi ada bilang bahwa sebuah kapal nggak bisa punya dua nahkoda. Jadi kadang kita kalau misalnya ikut teman jadi lebih baik dua orang daripada satu. Tapi kalau misalnya ini kita terombang-ambing gitu. Tapi kalau misalnya dengan model, kita punya model, kita bisa tahu kapan peribahasa itu bisa kita percayain, kapan kita perlu mengambil tempat yang lain. Jadi ini kelemahannya adalah balik ke sini ya. Ini cuma bergantung pada jumlah. Jadi dia nggak peduli tentang kualitasnya. Nggak peduli misalnya kayak teman-teman, misalnya tiba-tiba kayak videonya ada handphone gitu, handphone jelek gitu. Jadi model ini nggak bisa dipakai lagi. Karena orang-orang akan melihat entah itu dari kualitasnya atau mungkin harga itu termasuk kualitas. Jadi dia lihat bahwa sekarang aku ngambil keputusannya nggak cuma berdasarkan jumlah orang yang udah pakai, tapi juga kualitasnya. Nah, jadi untuk situasi-situasi yang butuh orang lihat mau kualitasnya dulu, orang peduli tentang harga, model ini nggak bisa dipakai lagi. Tapi untuk situasi-situasi yang misalnya kualitas nggak terlalu penting, misalnya dalam hal misalnya ketika orang-orang itu mungkin pendidikannya kurang tinggi,
Jadi kualitas itu udah nggak terlalu penting lagi buat mereka. Ini model itu berguna karena jumlah jadi menentukan. Tapi atau kemudian yang lain gitu. Kalau barangnya bagus banget, harganya terjangkau, kualitasnya terjangkau gitu, itu kualitas juga udah nggak mungkin jadi faktor lagi, dan jadi faktor lagi. Yang penting berapa orang aja pakai. Kalau orangnya banyak pakai, ya udah aku ikut lah. Nah, itu namanya dia effect model. Ini ilustrasi yang menunjukkan bahwa dengan model kita bisa melakukan banyak hal. Makanya termasuk salah satu teman-teman yang perlu pelajarin, kayak misalnya di matematika kemarin, teman-teman juga perlu jago dalam bikin mathematical model, dimana bisa memformulasikan dari sebuah permasalahan menjadi suatu simbol-simbol matematika. Untuk menyelesaikan sendiri susah banget sih, ketika udah dikasih integral juga sangat susah. Tapi yang juga gak kalah susah adalah bagaimana ketika kita melihat situasi sekitar, kita bisa memformulasikannya ke angka matematika itu. Seperti kayak ketika saya dihadapin ke rumah sakit langsung bingung gitu. Aduh, dokternya begini, dokternya begitu, susternya yang lain gitu. Gimana cara memodelkannya gitu. Karena nggak biasa pakai model gitu. Sebenarnya kalau kita mulai belajar banyak model, makin lama kita makin punya seperti perpustakaan di dalam pikiran kita model-model apa aja. Nah sekarang kita ngomong sama balik lagi ya, topiknya random walk. Ya, randomness itu apa ya? Nih teman ada koin, satu angka, satu gambar. Jadi kalau ada Inggris itu tel namanya. Terima kasih teman-teman. Makanya susahnya itu teman-teman apa istilahnya nggak itu. Jadi ada dua set itu. Yang pertama dari 10 kali dilempar. Yang pertama ada orang bilang fail head gitu. Terus yang kedua fail head mana yang kira-kira kalau misalnya teman-teman jadi dosen ya suatu saat bentar ya, mana yang kira-kira palsu, mana yang benar-benar random, yang A atau B, mana yang jadi dari dua ini kalau misalnya teman-teman bisa aja dua-duanya benar ya, maksudnya kan ada. Tapi kalau misalnya teman-teman dikasih tahu ada satu dari dua orang ini yang curang, gitu. Dia nggak pakai benar-benar random, dia nggak lagi simulasi gitu. Mana yang lebih kira-kira mungkin buat curang, yang palsu, yang A atau B? B. Kenapa? Oke. Karena selang-seling bagus, teman-teman keren banget. Karena ketika seringkali orang-orang berpikir bahwa kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita taruhan gitu ya, oh kalah gitu, besoknya nanti menang gitu. Jadi kita suka berpikir begitu gitu. Kayak nanti kalau misalnya sekarang nggak bisa, besoknya masih bisa gitu. Karena ketika namanya random, itu bisa seperti kayak gini nih. Ini digenerate pakai Excel gitu. Bisa dia 5 kali berturut-turut seperti ini gitu. Itu random. Jadi ini adalah random itu adalah sesuatu yang terlalu kompleks yang sampai kita nggak bisa lihat patternnya. Kalau misalnya kita bisa lihat patternnya, biasanya kita nggak bilang itu random. Oh ini bisa ada patternnya kompleks lah, kita bilang kompleks pattern. Misalnya inilah, ini namanya kompleks pattern tadi. Jadi kompleks gitu, tapi ada patternnya. Nah kalau random itu kita nggak bisa lihat sama sekali. Jadi kalau misalnya kita tarik kalau misalnya kita kaitkan dengan iman kita juga, mungkin sebenarnya nggak ada sesuatu yang random buat Tuhan nggak ada sesuatu yang random karena kemampuan untuk melihat itu begitu bisa gitu. Hanya ketika kita melihat sesuatu yang terlalu kompleks buat kita mikirnya itu random. Kayak misalnya ini gitu. Ini kan digenerate pakai Excel kan. Kan berarti ada formulanya. Jadi nggak benar-benar random kan sebenarnya. Cuma karena dia formulanya udah desain sedemikian rupa sehingga kalau misalnya teman-teman dalami topik random number generator, bagaimana kita menghasilkan random number, itu ada caranya menghasilkan suatu formula sehingga ketika nanti kita dihasilkan itu terlalu kompleks buat manusia untuk melihat. Jadi kita bisa topik yang kedua yaitu kita memodelkan randomness itu. Ini yang gambarnya mirip lah. Ini naik semua, itu ada kartunya juga. The problem with randomness is that you can never be sure gitu. Karena kita terbatas. Jadi pertanyaannya bagaimana kita yang manusia terbatas ini berusaha mengambil keputusan yang sesistematis mungkin dan berusaha menghitungkan
berbagai macam aspek sesuai dengan tujuan kita. Jadi gimana model randomness? Jadi salah satu yang kita tadi ngomongin soal model. Jadi kita kalau misalnya kita lihat randomness, kalau kita nggak modeling, kita ambil keputusan aja, langsung aja. Tapi ketika kita mau melihat, ketika itu misalnya aja kita kerja di perusahaan yang perlu untuk meneliti gitu, dia apa stake-nya high, bisa high stake. Jadi kita perlu untuk ada alasannya kita ngambil keputusan itu apa. Jadi bagaimana kita memodelkan randomness? Salah satunya ya itu mengapa teman-teman sekarang belajar probabilistic model itu. Bagaimana model yang melihat peluang. Jadi ketika ada random kita berusaha modelkan, oh oke, dari situ berarti nanti peluangnya segini untuk keluar ini, peluangnya segini untuk keluar itu. Ketika kita berusaha di tengah-tengah semua randomness itu kita berusaha modelkan supaya paling nggak kita bisa punya gambaran akan itu. Nah, probability juga ada macam-macam ya. Paling nggak ada 3 ya. Yang pertama classical itu yang tadi itu seperti koin, itu satu dibagi 2 ya, atau dadu 1 dibagi 6. Itu classical probability dalam arti sebelum kita ngelakuin eksperimennya pun, kalau dadunya itu sempurna, harus ada kalonya ya, asumsinya. Dalam segala sesuatu kita perlu asumsi gitu. Karena mungkin bisa aja dadunya mungkin bohongan, terus jadi modifikasi. Jadi teman-teman perlu sadar asumsi apa yang kita bikin kan. Kalau perlu ditulis dulu lah gitu, walaupun itu benar itu asumsinya. Jadi asumsinya adalah ketika dadunya itu benar, terus koinnya benar, kita bisa tahu peluangnya sebelum kita melakukan apapun eksperimen. Nggak perlu data, kita udah tahu kalau koin setengah dadu 1/6 untuk satu keluar itu. Nah, ada lagi yang namanya empirical probability atau apa yang namanya frequentis, artinya perlu data. Jadi misalnya kayak peluang hari ini hujan tanggal 27 November. Gimana taunya? Nah, itu yang mendung nanti yang ketiga itu, mendung. Kalau misalnya yang kedua adalah kita bakal lihat, ya udah lihat aja minta data dari meteorologi misalnya dalam 100 tahun terakhir 27 November itu hujannya berapa kali. Itu dengan asumsi model kita adalah tanggal itu faktor yang utama ya. Kalau kita udah tahu kalau tanggal itu bukan faktor utama, yaitu data. Jadi data model itu pentingnya adalah model itu membimbing kita untuk mengumpulkan data apa gitu. Kalau model kita salah, misalnya kita mengasumsikan tanggal itu sangat penting buat hujan atau enggak, ya nanti kita ngumpulin datanya salah gitu. Nah, kita perlu dari situ, jadi kumpulin dari semua datanya, terus habis itu kita dapat peluangnya apa ya. Nah, yang tadi dia bilang ada lagi namanya subject probability gitu. Jadi kita nggak ada, mungkin belum punya data gitu. Tapi mungkin dari lihat, oh itu mendung. Mungkin kalau misalnya biasanya kalau kabutnya segini gitu-gitu, ada expert gitu. Kita perlu expert untuk bisa nentuin, untuk bisa subjective probability gitu. Nah, cuma kalau misalnya ada main subjective probability, teman-teman perlu sadar dan kalau saat bikin subjective probability untuk menemui axioms of probability. Ada 3 aksioma dari peluang. Aksiomanya itu ada 3. Mesti pada ingat apa 3 aksioma peluang? Ini sangat penting kalau kita mau melakukan subjective probability. Kalau enggak kita bisa salah gitu. Jadi kalau ini perlu ingat, kalau misalnya peluang ya, peluang itu dijumlahkan misalnya kayak peluang dari peluang hari ini menang, ini 50%, atau peluang hari ini koin 50%. Kalau misalnya trade head 50%, dan 50% jumlahnya berapa? 1. Jadi itu perlu diingat bahwa jumlah dari semua probability-nya itu harus 1 gitu. Kita nggak bisa bilang, oh kemungkinan 60 hari ini hujan 60%, yang kemungkinan nggak hujan 70%. Gimana gitu, kita susah kalau saya gitu. Jadi dan kalau kita tahu gitu, jadi expert judgment-nya orang bisa dipercaya, kita percaya expert yang lain kalau saya bilang gitu. Nah, yang kedua juga bilang kalau peluang kalau A itu adalah elemen B, makanya perlu belajar dari diagram Venn juga. Atau yang elemen itu, maka nanti peluangnya A itu
lebih kecil daripada peluangnya B. Misalnya contohnya yang di course yang saya ikut, misalnya peluang kita jadi peluang kita jadi part time di suatu, peluang kita jadi pramugari misalnya, buat yang saya peluang jadi pramugari itu kayaknya nggak mungkin deh kayak jadi pramugari, jadi teknik industri masa nggak jadi pramugari, misalnya 20% gitu. Tapi ada tanya lagi, gimana peluang dia kalau dia jadi pramugari sewaktu dia masa studi? Terus jawabannya 40%. Jadi mulai nggak make sense. Peluang dia untuk jadi pramugari itu di sini 20%. Tapi peluangnya dia untuk jadi pramugari waktu part time itu 40% itu lebih gede gitu. Jadi udah mulai keliru di situ. Nah itu ya teman-teman perlu diperhitungkan. Yang satu lagi saya lupa. Hilang. Oke, intinya teman-teman perlu cek kalau ketika bikin statistik probability ada yang satu lagi. Oke, ada 3 ya. Saya lupa yang satu apa itu. Perlu dicek kalau statistik probability harus benar-benar hati-hati soal ini. Kalau nggak nanti nggak koheren antara ketika kita modelnya dan jadi akhirnya nanti modelnya udah nggak akurat juga nggak berguna gitu. Nah kalau misalnya udah pakai yang tadi yang frequencies, nah teman-teman itu mungkin sudah pakai ada belum. Data itu bisa di berbagai macam di fit ke berbagai macam distribusi gitu. Ada yang lebih ke normal, ada yang misalnya ini gitu. Kalau normal itu biasanya bagus buat manufacturing karena ada satu yang kita targetnya, nanti ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Sementara kalau misalnya penggunaan ATM gitu, penggunaan ATM susah kalau begini gitu. Misalnya di sini 10 menit, di sini 2 menit, yang itu biasanya enggak, ada lebih ke eksponensial karena kebanyakan orang itu adalah pakainya sebentar. Tapi ada juga orang yang pakai transfer, terus mesti ngecek, mesti nge-print apa gitu. Jadi banyak bisa sampai ke sini. Nah, satu hal lagi ya, ini salah satu contoh yang ada kurang bagus adalah ketika saya kerja baru sadar gitu. Kita ngomong kayak gambar-gambar kayak gini ya. Terus baru sadar kalau sekarang x-axisnya apa, y-axis y-nya apa? Ini kan nggak ada aksisnya kan? Salah satu contoh yang itu. D-nya waktu. Oke, ini adalah frekuensi. Jadi frekuensi. Jadi kayak nanti aja gitu peluangnya berapa kali muncul gitu. Misalnya kayak andai kata itu kan dari data, misalnya kayak orang pakai 1 menit gitu, mungkin ada 100 orang. Pakai 2 menit, mungkin ada 70 orang gitu. Terus tadi pakai kemudian begini gitu. Tentang kita plot menjadi eksponensial. Jadi di sini tuh frekuensi atau misalnya density function-nya itu istilah probability. Dan di sini itu adalah apa yang keluar gitu. Jadi mau berapa, misalnya tadi kayak 2 menit itu, ini 1 menit, 2 menit, jadi waktunya di sini gitu. Waktu pemakaian ATM-nya adalah di x-axis-nya. Jadi ketika teman-teman punya grafik, pasti kita tahu apa y-nya apa x-nya gitu. Termasuk kerjaan gitu kayak y-nya apa, y-nya x-nya apa, satuannya apa, itu nggak tahu gitu. Nah dari probability ini, jadi sekarang waktu itu saya tanya, terus ada peluang, ada lagi namanya statistik gitu. Apa bedanya peluang sama statistik? Kan ada randomness, kita berusaha modeling randomness dengan pakai kita peluang. Terus ada lagi tiba-tiba ada orang ngomongin tentang statistik gitu. Hubungannya gimana? Apakah peluang sama dengan statistik? Apakah beda? Atau bagaimana gitu? Statistik sudah terjadi, ya peluang bisa belum ya Pak ya. Terima kasih. Teman-teman bisa kayak gini karena dalam pemahaman juga mungkin ada yang saya belum tepat. Tapi yang kayak tadi seperti itu adalah statistik itu udah terjadi. Jadi kita bisa melihat bagaimana apa yang
dari yang sudah ada mungkin kita itu peluang kita bisa tadi itu sebelum terjadi kita bisa mungkin berapa tergantung classical modelnya. Nah, salah satu yang perbedaannya adalah ketika peluang itu kita bisa aja punya seluruh populasi itu. Jadi misalnya populasinya ada kata dari ruangan ini itu semua populasinya ada gitu. Itu teman-teman siapa yang misalnya pakai sepatu warna hitam itu ada berapa orang. Nah dari situ nanti kalau misalnya saya acak kan saya nggak bisa lihat sepatu teman-teman ini ada berapa bisa lihat. Tapi kalau misalnya saya acak kira-kira berapa kemungkinan saya dapat milih orang yang pakai sepatunya hitam. Jadi peluang seperti itu. Jadi ada population seperti itu. Nah, tapi kalau statistik beda. Statistik adalah kalau misalnya saya mau untuk melihat bagaimana apakah teman-teman Ukrida itu suka programming atau enggak. Siapa suka programming? Nah kalau misalnya kayak begitu, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya teman-teman Ukrida gitu. Teman-teman Ukrida itu begitu luas. Jadi ketika saya hanya bertanya di sini, ini hanyalah sebatas sampel. Dan barangkali itu kita perlu statistika, kita perlu lihat bahwa ketika kita di sini ini, apakah ini tuh bisa seberapa chance-nya ini bisa merepresentasikan populasinya itu. Terus ketika saya survei teman-teman sekalian ini dengan misalnya saya pergi ke Teknik Informatika, apakah kira-kira ada perbedaan grupnya itu atau enggak ada gitu. Nah itu bedanya statistik gitu. Jadi statistik sama peluang sangat berkaitan dengan kayak saudara gitu. Jadi teman-teman perlu sadar aja kapan pakai yang mana gitu. Nah sekarang kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin sampai di sini dulu ya. Di sini ya, teman-teman beberapa kali ada Pak Budi di sini. Sepertinya misalnya sekarang kita bikin decision tree gitu. Kita kan pilihan ada bisa pilihan A atau B. Terus nanti mungkin dari sini ada probability-nya berapa. Berapa nanti ada ininya ada apa? Misalnya ini do nothing gitu ya. Terus yang ini misalnya invest. Terus ini probability-nya untuk kalau misalnya ekonominya bagus, kita dapatnya segini gitu. Misalnya aja X, kalau misalnya ekonominya jelek, peluangnya segini, ini dapatnya Y gitu. Nah ini teman-teman ingat kalau misalnya model itu tadi adalah tujuannya untuk ambil keputusan. Kalau misalnya sebisa mungkin modelnya sesimpel mungkin gitu. Bahkan kalau misalnya teman-teman bisa memodelkan tanpa ada uncertainty, tanpa ada peluang, kalau misalnya udah bisa pakai deterministic modeling, ya udah langsung maju aja. Kalau ingat bahwa model itu nggak seharusnya untuk mengasih tahu apa yang kita perlu lakukan, tapi itu lebih kayak memberi kita masukan. Jadi kalau misalnya ternyata kita milih sesuatu misalnya aja dari sini itu ketika kita udah memilih ternyata kita masih nggak struck, berarti itu mungkin bukan karena kita yang keliru, tapi mungkin modelnya kita perlu ubah lagi gitu. Mungkin di sini ada cabang lagi atau mungkin di sini ada cabang juga gitu. Sehingga nanti ketika itu ternyata bisa lebih mengerti kita tuh apa aja yang menjadi penting buat kita gitu. Jadi kalau misalnya bisa pakai decision tree, lebih baik pakai decision tree, lebih simple. Nggak seperti juga sih, lumayan kompleks. Karena ketika saya decision tree itu belum bisa. Tapi intinya adalah ketika decision tree ini teman-teman tahu ininya gitu. Kira-kira
payoff-nya kalau misalnya dapat ini berapa, kalau ini berapa ya. Jadi ada beberapa hal yang kayak kita tuh nggak tahu payoff-nya berapa. Misalnya kayak yang ini tuh. Sekarang distribusinya seperti ini, ditambah seperti ini, keluarnya seperti apa gitu. Itu kadang-kadang nggak ada, kita pakai mathematical modeling itu nggak ada yang bisa sampai kayak bisa ngasih tahu gitu. Jadi kita perlu simulasi, dalam arti simulasi itu lebih kayak brute force, ya. Cobain aja kalau ini di simulasi ya, nanti mungkin pas kebetulan dapetnya yang di sini gitu. Terus yang ini pas dapetnya di sini, dapetnya di sini, tambahin misalnya keluar hasilnya berapa, nanti coba lagi simulasi keluar. Jadi cobain aja seperti itu, disimulasikan seperti seolah kayak itu terjadi pada dunia nyata ya, supaya kita bisa dapat tujuannya. Nah ini ketika kita nggak punya closed form atau rumus matematika yang tepat buat untuk menghitung berapa kita dapatnya, kita perlu pakai simulasi. Makanya simulasi adalah alat untuk evaluasi apa aja yang berapa yang kita bisa dapatkan ketika kita memilih alternatif itu atau setting seperti itu. Misalnya kayak di rumah sakit tadi itu, kalau misalnya kita balik, jadi nggak langsung ketemu UGD-nya kan banyak loh adminnya. Misalnya kita bilang yang ambulans nggak usah lewat admin yang buat triage, yang untuk nentuin apa itu gawatnya seberapa ya, misalnya langsung ada yang lain. Nah kita utak-atik seperti apa ya. Terus kita coba lagi simulasi, terus nanti keluar hasilnya. Nah jadi ini slide yang menurut saya paling penting ketika kita ngambil keputusan. Di antara semua banyak model, dan masih banyak lagi di model-model yang lainnya, begitu banyak. Tapi minimal ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita mau ngambil keputusan, kita perlu ada 3 hal yang paling kita tahu. Apa decision variable-nya, apa yang kita bisa kontrol, apa yang kita mau capai tujuannya, apa yang keterbatasan yang ada gitu. Jadi 3 hal ini, tujuan, apa yang kita bisa pilih alternatifnya, sama apa keterbatasan yang kita miliki. Tanpa ini kita susah untuk bikin ambil keputusannya gitu. Jadi pertanyaan pertama gitu, ini kontrol, bisa kita kontrol nggak gitu? Kayak misalnya ini hari ini hujan atau enggak gitu, nggak bisa kita kontrol. Itu berarti bukan decision variable. Tapi kalau misalnya itu misalnya kita kontrol gitu, kita mau punya suatu alternatif. Nah nanti kita punya beberapa alternatif ini, alternatif 1, 2, 3 gitu. Misalnya kita mau naik bis, mau naik kereta, mau naik mobil gitu. Bisa alternatif seperti itu. Nah ini namanya decision variable. Kita punya proses, kita masukin, kita dapat performance-nya mau apa gitu. Waktunya apakah itu mau yang kemarin saya belajar mobil, apakah itu mau nyaman, mau aman, mau durasinya, mau harganya. Setiap alternatif itu punya yang berbeda-beda gitu. Jadi kebanyakan bisa masuk ke sini, entah kita mau pakai decision tree atau kita mau pakai simulasi, kita perlu tahu apa aja alternatifnya, terus apa aja kriteria-kriteria yang ada. Nah dari situ kita perlu tahu apa constraint-nya. Misalnya setiap alternatif ini sendiri ada constraint-nya gitu. Misalnya kita nggak bisa naik sembarang bis, cuma beberapa bis doang yang bisa ke tempat tujuan itu. Itu ada constraint-nya itu. Lalu misalnya kita produksi kita mungkin materialnya terbatas. Jadi walaupun kita mau maximize profit, mau itu kita nggak ada bahannya gitu. Itu constraint di resources-nya. Kemudian constraint yang lain gitu, ada beberapa hal yang kita nggak bisa kontrol. Jadi constraint dalam bentuk ada beberapa ya udah yang itu pasti, tapi kita nggak bisa kontrol, kita harus terima. Ada juga yang tadi yang kita bilang randomness. Nah itu semua akan mempengaruhi sistem yang kita sedang lihat. Kemudian constraint-nya nggak cuma di resources, nggak cuma tentang adanya uncertainty, tapi juga performance-nya gimana gitu. Apakah itu cuma kita punya tujuan yang kita perlu optimasi, misalnya kayak di rumah sakit tadi itu waktu tunggunya penggunaannya itu mau ditingkatkan, utilisasinya mau ditingkatkan, itu yang objektifnya.
Atau kita punya constraint, misalnya kayak dari peraturan pemerintah, oh waktu tunggunya nggak boleh lebih dari sekian. Jadi itu waktu tunggu itu adalah performance-nya, tapi bukan di objektifnya, tapi di constraint. Nah kalau di printer juga begitu, ada namanya selalu constraint setiap kali membuat printer baru, ada namanya constraint, optimize, sama accept. Accept itu ya udah yang performance ya tahu, tapi nggak perlu diapa-apain. Ada yang kita perlu tujuannya, misalnya kita mau maximize throughput-nya, kebutuhan terserang lebih cepat berapa page per menit kita masukin di sini. Tapi ketika kita makin cepat, mungkin print quality-nya nggak terlalu bagus. Padahal print quality-nya kita punya constraint, minimal nggak harus sama dengan printer yang sebelumnya. Bayangkan kalau teman-teman beli printer, ternyata kualitasnya lebih jelek daripada yang sebelumnya, gitu. Kita nggak mau, ya. Jadi kita mau meningkatkan kecepatannya, throughput-nya, tapi ini dijaga, ya. Jadi itu penting untuk tahu. Kemudian yang kemarin ngobrol sama Pak juga bahwa yang objektifnya pun bisa single objektif, entah itu dalam semuanya dalam uang, profit, atau pakai jadi satu pakai weight, atau dibiarin terpisah, ya. Ada pakai namanya Pareto. Semuanya kita perlu tahu dulu, perlu kita tulisin dulu, kalau bisa kita bisa orang-orang dulu, supaya kita tahu apa yang kita putuskan, apa tujuannya, apa alternatifnya, apa constraint-nya, ya. Misalnya saya itu paling susah ngambil keputusan, ya paling ironis banget kan ya, ngomong soal keputusan tapi nggak bisa ngambil keputusan itu. Jadi ketika kalian di sini tuh kadang-kadang saya bisa lebih jelas itu, kenapa saya nggak bisa ngambil keputusan? Oh mungkin sebenarnya nggak jelas, tujuannya nggak jelas, ya mau ngambil keputusan gimana ya. Terus yang kedua, nggak punya alternatif, nggak kepikiran, nggak punya ide. Pokoknya tahunya ya kalau mau menyelesaikan problem ini harus pakai software ini gitu. Nggak pernah kepikiran ada software yang lain. Jadi nggak ada alternatifnya. Atau ada perfeksionis gitu, constraint-nya terlalu tinggi. Misalnya mau ngambil keputusan tapi kita mau bilang resikonya 0. Apakah ada resiko 0 di dunia ini? Nggak ada. Dan kalau constraint-nya resikonya 0, nggak akan ada yang bisa diambil keputusan, semuanya invisible semua, nggak bisa ngambil keputusan. Dan dari situ kita belajar bahwa oh berarti saya sebagai pribadi perlu untuk constraint-nya mungkin perlu dilonggarin, perlu lebih kreatif untuk kejadian alternatif ini. Yang misalnya kalau misalnya dalam kita nanti namanya searching algorithm untuk misalnya meta heuristik supaya bisa jadi ini. Ini perlu dijelaskan dulu kalau saya trade off mana yang lebih penting, way-nya seperti apa. Itu perlu di-clear dulu. Tanpa itu kita sangat susah untuk mengambil keputusan. Dan ketika udah mengambil keputusan pun, slide berikutnya yang teman-teman perlu ingat adalah bahwa apapun yang kita terbaik, manusia boleh menetapkan tapi Tuhan yang menentukan. Jadi ini perlu ingat ya, ada dua ini ya, dua kolom. Jadi ada good decision, ada bad decision, ada good outcome, ada bad outcome. Jadi ketika kita udah ngambil keputusannya dan sangat terstruktur, bisa aja good, bisa aja bad. Sebaliknya ketika udah ngambil keputusan jelek, bisa aja outcome-nya bisa bagus. Contoh, ada orang bilang, aku nggak mau sekolah deh. Itu ada teman papa mama atau teman itu yang nggak sekolah tapi juga nggak pernah universitas tapi dia bisa sukses. Padahal misalnya kalau misalnya emang ada keterbatasan mungkin bisa berapa definisi, tapi ada kata orang tersebut punya resources tapi dia nggak ngambil sekolah. Dia sebenarnya ngambil keputusan yang jelek. Tapi karena ada namanya random walk, ya dia bisa masuk di good outcome. Sementara sekali lagi apapun yang kita pikirkan, kita bisa aja udah prepare sedikit, tapi mungkin pas hari itu ada assistant yang ada kan yang misalnya Amerika 90% berhasil pun ada satu peluang dari 10 kali yang bisa kita gagal. Dan sayangnya ketika kita melakukan sesuatu itu mungkin itu cuma baru pertama kali. Nah ketika teman-teman termasuk saya ketika kita gagal sesuatu, ingat ya, jangan buru-buru ambil keputusan. Bisa sebenarnya peluang kita untuk berhasil itu 90%, tapi kita baru coba sekali, persis keluar yang gagal itu. Dan kita sudah berpikir bahwa kita nggak pernah bisa ya. Padahal ketika kita mengulangi lagi, itu bakalan lebih itu dari kita. Bahkan ketika kita mengulangi lagi, sebenarnya kita udah ada belajar. Jadi kita nggak purely independent. Karena ada probability kan suka independent. Itu kita udah ada learning yang juga. Nah ini teman-teman ya.
perlu ingat supaya kita nggak distraksi bahwa ketika kita pun ambil keputusan yang bagus masih ada kemungkinan. Tapi kenapa kita mau ngomong panjang lebar? Karena ya keputusan yang bagus bakal punya chance peluang yang lebih besar untuk dapat outcome. Oleh karena itu kita belajar sekeras mungkin supaya kita bisa juga lebih meningkatkan outcome dari yang kita bisa capai dari tujuan kita di sini. Ya, habis itu teman-teman ada mau ngambil pertanyaan dulu? Ya. Jadi selingan dulu lah, selingan dulu sambil itu kayak ada video videonya nggak terlalu sensitif kayak ya. Ini video Thailand. Tujuannya apa gitu? Tujuannya mau sehat, tujuannya mau untuk kayak begitu. Ya alternatifnya ada banyak gitu, nggak cuma satu alternatif aja. Jadi yang ini saya bakal lebih cepat aja karena ini sebenarnya tes saya untuk nunjukin bahwa tadi ketika berbagai macam model tadi yang saya kerjakan itu sangat spesifik, yaitu saya udah mikir bahwa nggak ada mathematical formulanya, jadi perlu simulasi, dan karena perlu simulasi itu butuh banyak dilakukan karena misalnya kan simulasi itu ada tadi yang seperti itu. Kalau misalnya 10 kali kita lakuin itu lebih baik daripada kita 1 kali lakuin, tapi 100 kali juga lebih baik daripada 10 kali. Jadi karena simulasi itu, karena kita tadi itu nggak tahu, makanya kita perlu mengumpulin sebanyak-banyaknya. Apalagi ini computer simulation, bukan survei. Kalau misalnya survei, kita kadang kayak data 30 pasien gitu, itu udah bagus. Misalnya ada 30 pasien kontrol, 30 pasien yang pakai obat tertentu itu udah bagus. Dan karena kita berbicara tentang optimization by komputer sebenarnya banyak, tapi masalahnya kecepatannya terbatas. Jadi pertanyaannya adalah misalnya kita ada alternatif, terus masing-masing alternatif saya kita mau milih gitu. Dia masing-masing punya ada range tersendiri gitu. Kita tengah-tengahnya ini ada ini average, terus masing-masing itu. Nah dari sini kalau misalnya kita udah tahu tengah-tengah kita lihat seperti ini apa, kita bisa punya pilihan, punya dua pilihan gitu. Pertama kita cuma mau ya udah lanjutin aja sama rata gitu. Kalau sama rata akhirnya jadinya seperti yang di atas, ya semuanya makin kecil. Semakin kita melakukan semakin banyak, semakin confidence interval itu akan semakin mengecil, yang artinya kita semakin percaya kalau areanya itu sekitar sini. Nah, kita mau mencari
mana yang the true mean, rata-rata yang benarnya itu di mana ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa lebih pintar, jadi kita pakai optimasi juga dalam menerapkan alokasi itu, kita udah tahu gitu. Saya kalau yang tadi dua ini itu, kalau kita mau maximize profit misalnya, kita udah tahu kalau yang itu lebih bagus daripada yang tiga ini. Ya kalau misalnya seperti itu, kenapa kita nggak fokus aja lebih banyak simulasi sampelnya di sebelah sini? Jadi akhirnya bisa lebih gampang gitu. Ketika di sini kita udah bisa lihat, oh yang itu benar terbaik karena udah nggak ada overlap. Dari sini artinya nanti kalau teman-teman belajar statistik itu namanya statistically significant udah jadi dari. Daripada kalau di sini masih belum bisa statistically significant. Nah itu intinya begitu. Nah ini berguna ketika kita punya sequential analysis, ketika kita mengambil modelnya itu bisa kayak komputer kan bisa kan 20 run 100 dulu terus lihat dulu stop hasilnya seperti apa gitu. Nanti maju lagi gitu. Nah kalau ilmu sosial juga bisa tapi agak lebih repot ya, kayak mungkin harus ngirim lagi. Kalau misalnya mau nge-post surat, teman saya dulu pernah ada PhD tentang di teknik industri tapi kita belajarnya tentang bidding proses di construction company gitu. Tentang resiko, manajemen resiko di perusahaan itu perlu ngirim surat satu kayak susah ya kayak gitu karena nanti waktunya nggak bersamaan macam gitu. Nah ini yang perlu diingat. Nah dari sini tes saya juga sangat spesifik, jadi udah banyak dilakukan. Kalau misalnya aja objektifnya ada satu udah ada lakuin yang banyak juga udah ada. Nah terus ketika kita mengalokasikan kan kita punya tujuan juga. Tujuannya apa? Tujuannya juga bisa berbeda. Tujuannya misalnya kayak pokoknya yang penting kontingennya sampai seperti ini terus stop. Ada lagi yang pokoknya kita mau maximize supaya lebih itu orang nggak mau, karena yang di atas ini bakalan asumsi kemungkinan terburuknya seperti apa, dia bakal mengalokasikan sampel lebih banyak supaya intinya buffer gitu, kasih buffer. Misalnya yang kedua ini lebih kayak kita mau yang average case aja, nggak perlu bikin worst case scenario. Nah kebetulan ada bolong di sini, ya itu list saya. Jadi tadi udah spesifik, masuk ke sini juga sebenarnya udah banyak ada orang ngerjain dan cuma ngerjain sebagai sini aja. Itu ketika ada teman-teman kira-kira suatu saat nanti kalau mau ngambil itu kan, dan setiap level beda-beda, ekspresi beda, itu beda. Jadi teman-teman bisa penting pokoknya seperti apa. Jadi intinya how to efficiently allocate sampling untuk maximize probability getting the best design. Jika ada beberapa alternatif, gimana caranya kita menentukan berapa mau dikasih berapa nih setiap simulasi, setiap alternatif supaya kita bisa yang terbaik itu benar-benar yang terbaik. Jadi dari situ dari matematika yang simpel itu nanti kita banyak pakai matematika, semuanya penting buat teman-teman untuk belajar matematika. Soalnya saya mikir kayak dibilang bikin kayak gini, kayak lama banget. Tapi ternyata matematikanya buat saya juga benar terlalu gampang. Karena ketika udah ngomongin begitu, tadi kan ininya mesti sederhana. Pokoknya mau putusin berapa jumlah alokasi sampelnya, terus untuk meningkatkan peluang ambil yang benar gitu. Nah dari itu perlu optimasi, jadi semuanya perlu pakai peluangnya, perlu dibikin matematikanya, terus kemudian perlu dibikin define lagi probability untuk benar-benar milih yang desain yang terbaik itu seperti apa ya. Oh berarti kalau misalnya ada constraint berarti yang benar-benar terbaik, misalnya yang ada katanya teman-teman ada yang juara nih, misalnya yang paling jago gitu. Ada preliminary round. Jadi kalau misalnya mau yang benar-benar yang jago itu terpilih, jadi dia harus lulus preliminary round, jadi peluangnya berapa. Terus ketika nanti dia udah masuk final round, peluangnya dia untuk tetap menang berapa ya. Jadi itu perlu di daftar apa aja kemungkinannya, kita modelkan. Kemudian untuk nulis begini buat saya juga. Nah dari sini kita lihat yang peluang, kita pakai diagram kan bisa lihat mana yang tadi yang orang terbaik itu benar-benar akan terpilih jadi terbaik gitu, di antara semua kemungkinan itu. Jadi ini saya cepat aja, karena di situ nanti kita perlu model seperti ini gitu. Kayak matematika peluangnya segini, peluangnya segitu, peluangnya segitu. Dan dari sini nanti perlu pakai aproksimasi
itu nanti tapi teman-teman mereka perlu ketik sekarang untuk dasarnya, untuk hitung peluangnya seperti apa, untuk diagram Venn nanti dari yang biasa seperti diagram itu kira-kira seperti apa gitu. Karena nanti hasilnya cuma simpel aja, hasil tesis saya itu cuma kalau misalnya ini ada dua aplikasi ya, misalnya dua alternatif ya, satu sama alternatif dua. Rumus saya nanti kira-kira cuma seperti ini. Terus habis itu ini aja yang terbaik yang nomor 3 ya, kita 3 ya. Jadi kira-kira sih kalau misalnya dia sigma itu variance-nya, misalnya dia mesti gede, kita bakal alokasi lebih lagi supaya konsistensinya mengecil. Kalau misalnya dia dekat sama yang terbaik, kita kasih yang lebih lagi. Ya, simple ini. Cuma kompleksitasnya adalah mau parameternya ini berdasarkan parameter yang objektif, misalnya aja tadi utilization-nya, atau mau pakai yang constraint yang kayak waktu tumbuhnya. Nah itu perlu dimodelin, nanti perlu bikin gambar-gambar seperti misalnya nanti dari matematika bagusnya matematika itu dari sesuatu yang kompleks dibikin keluar ternyata nanti bisa jadi kayak gini gitu. Oh kalau misalnya yang hijau ini pakai yang buat yang berdasarkan objektif parameternya itu gimana, kalau yang biru itu pakai yang constraint-nya, nanti tengah-tengah terus ada lagi yang merah itu pakai dua-duanya berarti. Nah itu nanti tergantung korelasi antara waktu tunggu dengan utilization-nya, itu nanti bisa berubah-ubah seperti itu. Jadi outcome-nya seperti ini, itu yang saya lakukan selama 7 tahun. Oke, sekarang lanjut terakhir ya. Yang ini saya kerja di HP tadi. Jadi ini kira-kira printer-printer yang saya bikin, bukan saya bikin ya, departemen saya bikin karena sampai sekarang saya belum pernah ngeluarin itu kan, setiap itu biasanya sekitar 3 tahun kalau printer. Kalau misalnya handphone kan sekitar setahun sekali keluar gitu, misalnya Samsung atau iPhone. Kalau printer tempat saya sekitar 2-3 tahun keluarnya. Yang bedanya ini pakai tinta, pakai inkjet, kemudian tapi ini untuk yang kantor, jadi bisa ngeprint saya 65.000 halaman. Jadi bukan yang seperti yang di rumah. Jadi baik, ternyata ketika saya belajar begitu banyak hal-hal yang ini ya teman-teman yang perlu itu. Tadinya saya mau ngomongin soal sampling, tapi ketika masuk ke sini, ini mesti teknik industri juga, systems engineering. Makanya namanya saya di writing systems, karena kan printer itu kan writing device yang buat nulis lah ini ya kan, nulis mechanical. Nah, writing system engineering karena kerjaannya begitu banyak yang perlu dipelajari. Misalnya belajar tintanya soal kartunya seperti apa, tintanya saya juga pakai tinta ya kalau kayak toner. Terus kemudian printernya sendiri seperti apa, kemudian medianya ternyata juga kertasnya menentukan. Kalau ngeprint pakai kertas ini bagus, kalau pakai kertas itu mungkin kurang bagus. Jadi belajar lagi dari awal. Kemudian belajar tentang sekarang tujuannya apa? Kalau tujuannya image quality, misalnya printnya bagus atau enggak ya. Gimana caranya modelingnya gitu? Apakah mau pakai yang saya Bediman bilang mau pakai analytical hierarchy proses gitu, jadi untuk membedakan mana yang terbaik. Misalnya kalau printer yang ini kita bandingin sama kompetitor ya, yang ini dibanding yang kedua, mana yang lebih baik, gimana kita bisa menentukannya. Nah kemudian yang kedua adalah bisa diubah pakai angka nggak? Misalnya pakai di scan, kemudian pakai image processing algorithm diubah ke angka. Dari situ tantangan buat teman-teman nanti ketika kerja beda-beda, tapi intinya tetap perlu belajar suatu hal yang baru. Kayak perlu belajar apa itu image quality-nya, kemudian tadi yang soal berapa kalau printer ya kecepatannya berapa, apa aja sih performance yang penting buat printer, misalnya kecepatan, terus sekali ngeprint itu bisa ngeprint sekali tinta itu bisa ngeprint berapa halaman, jadi 500 halaman buat tintanya habis, kita perlu pikirkan. Kemudian printernya bisa tahan berapa lama ya. Kalau misalnya dibiarin 3 tahun nggak ngeprint, tintanya bakalan masuk nggak gitu. Nah itu sesuatu yang dipikirin, yang belajar dari awal lagi. Terus kayak belajar tentang
warna, gimana bikin warna itu kan printer itu intinya cuma apalagi bagian saya inkjet tuh kayak tembak-tembakan aja, banyak print cartridge nembakin tinta kecil-kecil yang sekitar 7 mikrometer ya, sekitar kayak lebih kecil daripada rambut manusia gitu. Nah, gimana caranya kita gasin angka, gasin warna gitu, bisa beda-beda gitu. Ngeprint kan ada cyan, magenta, yellow, black, kayak itu dipikirin berapa yang mau ditembak, nanti warnanya beda-beda gitu. Misalnya yang hijau ini ada gabungan antara cyan sama yellow, terus mungkin magenta sama blacknya semua untuk nentukin terang gelapnya ya. Terus habis itu di dunia kerja yang saya belajar banget yang sebelumnya nggak kepikiran, tiba-tiba printernya rusak atau misalnya kualitinya jelek, terus tanya bagaimana yang menyebabkan printernya jelek atau image kualitinya jelek, apakah tintanya, apakah kertasnya, apakah mechanical-nya atau orangnya. Bisa ternyata ketika kita ngetes prosedurnya salah gitu, jadi bisa orangnya. Nah itu perlu belajar pakai orang tahu. Ya, ada teman-teman yang udah pakai ini apa itu yang di-list, karena ternyata ketika kerjaan kadang-kadang kerjanya itu terus di troubleshooting, ada masalah kita perlu lihat yang nyebabin apa, terus solusinya kira-kira apa gitu. Terus kalau misalnya kita perlu ngetes banyak banget, ini juga salah satu mata kuliah teman-teman, apa aja yang mau dites, faktornya apa aja kira-kira, levelnya mau berapa ya. Terus habis itu diputar. Kalau saya sebenarnya gini, kalau saya ngetes gitu, saya hipotesis kamu apa? Jadi saya ngetes ini ya, ngetes printnya saya tes seperti ini gitu. Ditanya hipotesisnya apa? Terus saya langsung kayak, loh ini bukannya udah selesai S3 gitu, saya udah mau mikirin hipotesis secara gitu. Tapi ternyata dalam dunia kerja pun masih perlu hipotesisnya. Jadi ketika kita mau melakukan eksperimen, apa yang kita prediksi gitu, dan kita kemudian mengumpulkan data, melihat apakah datanya mensupport do not reject atau reject the hypothesis. Nah, jadi sampai kita punya hypothesis itu sangat penting. Jadi kalau misalnya saya nggak punya hypothesis ya saya bisa dimarahin bos lah. Jadi ada 3 hal yang saya belajar banyak di situ. Di HP itu orangnya sangat ya lebih ke family oriented. Jadi yang tua pun kita mungkin kan perusahaan Amerika, yang kita tua pun nggak panggil pakai Pak atau Mister gitu, tapi pakai nama biasa. Nah, cuma di situ ada peraturannya kayak yang ask and you shall be given, and if you don't ask, unfortunately kita bukan Tuhan, jadi ya nggak dikasih jawabannya gitu. Nah ini yang saya lumayan lemah gitu, karena saya orangnya nggak enakan dibanding teman saya. Kalau misalnya dia nggak ngerti, dia langsung tanya gitu. Kenapa saya kayak nunggu dia kayak si bunga gitu. Terus akhirnya lupa nanya, ya kan ada jawabannya gitu. Kayak teman-teman dari sekarang bisa coba kayak tanya ke teman, tanya ke dosen, tanya ke orang tua gitu. Supaya kita bisa biasa gitu. Beberapa kali akhir-akhir ini saya udah lebih mendingan, tapi dulu kalau misalnya ikut seminar ada banyak pertanyaan, saya nggak kepikiran mau tanya apa, blank gitu. Blank. Nah itu perlu dilatih gitu, perlu dilatih karena untuk bertanya pun perlu dilatih. Terus cari-cari sendiri gitu, Google sendiri, karena ternyata beberapa itu ada di Google aja bisa ketemu yang tentang printer. Daripada untuk nanya ke bos juga mungkin bos belum tahu, bisa cari sendiri gitu. Kemudian baca buku, baca jurnal, makanya teman-teman perlu literatur review supaya bisa tahu. Dan yang terakhir ini yang saya lihat akhir-akhir ini, kita perlu belajar, teman-teman di sini kan belajar bahasa Inggris. Tujuannya apa? Tujuannya apa, Mas? Kenapa belajar bahasa Inggris? Main Dota. Dia bisa main Dota, bisa berkomunikasi kan. Jadi kalau saya pesan bisa saya ke Dota misalnya. Terus komunikasi itu tujuannya. Nah sekarang teman-teman bayangin, teman-teman saya perlu dalam semalam menghitung beratus-ratus kasus misalnya. Atau teman-teman perlu ngelakuin mindahin, saya buka, andai kata aja buka 100 halaman Excel, kemudian di copy dari tab 1 ke tab 2 gitu. Perlu satu-satu gitu. Kalau misalnya kita punya tahu ya, ada seorang yang katakanlah nggak belajar gitu, mau nolongin, kita mesti minta tolong gitu. Cuma sekarang orangnya itu mesin.
Nah sekarang gimana kita berkomunikasi dari kita ke mesin, yaitu programming language. Karena mesin itu bisa lebih cepat daripada kita, tapi mesin itu lebih bodoh daripada kita. Dia nggak bisa, andai kata ini buat teman-teman apa ini? Ini enggak geometri bentuk apa ini? Segitiga. Buat komputer susah ini. Karena kalau segitiga, kita ngomong komputer, kalau mau menjelaskan itu kayak ada 3 sisi dan semuanya harus ketemu. Jadi komputer sangat lemah dalam estimasi. Jadi kalau misalnya kita teman-teman nih bisa bilang, ya kayaknya begini, sisanya kamu kira-kira sendiri lah lakuin gitu. Jadi, tapi kalau komputer nggak kurang apa, karena dia nggak bisa estimate. Jadi kita perlu selain belajar sintaksnya, itu seperti kayak misalnya belajar Inggris atau yang yang suka Jerman atau misalnya suka anime, belajar Jepang. Ya ini programnya juga seperti itu, kita belajar salah satu bahasa, nggak perlu banyak lah, mungkin kita palingnya 1, terus kita nyoba belajar bahasanya. Yang kedua kita belajar kayak ngomong sama sepupu kita yang atau yang masih kecil, jadi instruksinya harus jelas, harus terus. Nah itu yang salah satu yang pentingnya juga untuk programming, karena ujung-ujungnya bakal kena tidak apalagi kita lihat teknik. Jadi 3 summary-nya, kalau teman-teman mau jadi pengambil keputusan yang bagus, pakailah banyak model, tahulah banyak model, latihan pakai model-model ini, matematika model coba pakai yang lain. Matematika sendiri ada banyak kan, coba pakai itu. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman mau pakai simulasi atau mau pakai survei, itu perlu banyak replikasi dan makanya perlu mikir gimana untuk efisien ngambil sampelnya seberapa. Kalau misalnya nggak perlu ya jangan. Terus yang ketiga ya, ketika kerjaan itu perlu sabar, perlu tahan banting lah untuk tanya. Kalau misalnya gagal, nah nanti sampai sekarang kerja 2 tahun belum ngerti apa-apa sih. Kayak teman saya juga bilang, ada yang bilang setelah kerja 3 tahun baru mungkin mulai tahu gitu, bisa ngapain gitu. Jadi perlu nggak bisa cepat, perlu nanya. Kalau misalnya gagal, ya udah coba lagi kayak tadi, mungkin kita kedua, ketiga bisa. Jadi yang kalau misalnya nggak bisa bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa yang kita mau, kalau misalnya ada SPPA kan teman-teman, kalau misalnya ada ruang beasiswa atau belajar, tapi harus bahasa belajar, teman-teman mau nggak? Tapi harus belajar. Itu bahasa Jepang, tapi belum bisa bahasa Jepang sama sekali gitu. Itu pilihan teman-teman gitu. Teman-teman bisa ikut sendiri, kalau di sini juga boleh mau belajar bahasanya berapa, terus SPPA-nya berapa itu. Tapi kira-kira itu yang kita perlu untuk ingat. Oke, dan terakhir ini untuk ingat apa yang kita lakukan sebagai industrial engineer. Entah kita udah jatuh cinta atau belum dalam teknik industri itu, ingatlah bahwa di teknik industri ini kita punya flexibility yang luar biasa. Kita bisa kerja di berbagai macam tempat. Kemudian tapi tujuannya sama, kita bagaimana kita meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas dengan sistematis. Itu yang kita ingin itu. Jadi how to do things better. Ini saya, teman-teman nggak tahu udah pernah lihat videonya atau belum, saya tunjukin aja. Mungkin pertanyaan dulu kan kalau misalnya ada waktu aja. Ya. Jadi ini kan tunjukkan bahwa untuk apa namanya mengambil keputusan yang baik perlu kita membuat model yang karena kalau saya perhatikan modelnya itu lebih banyak ke yang berdasarkan data dan kemudian lalu bagaimana kalau kita mau membuat model tapi dari perilaku atau habit yang biasa orang lakukan, jadi yang seperti super. Jawabannya sih saya nggak tahu. Cuma pernah dengar kalau misalnya apa sistem model itu ada 2 macam. Yang satu namanya rasional model atau rational anchor model. Jadi kita asumsinya semua berpikir rasional di situ. Satu lagi itu yang intuitif atau behavioral.
kali itunya cabangnya yang saya pernah pikir kayak di sini mungkin bisa masukkan risk profile-nya. Ya bisa quantify lah itu. Jadi kayak kita tahu kalau misalnya andai kata misalnya ya teman-teman misalnya ada peluang kayak setengah untuk menang 400.000 misalnya, peluang setengah lagi untuk kalah minus 300. Kalau misalnya pilihan satunya lagi nasional mana? Nasionalnya kita pakai masuk bakal ambil sini karena yang ini payoff-nya 0, ini positif, kita bakal ambil nih. Tapi bakal saya hilang 300.000 daripada di sini, nggak mungkin hilang gitu. Bagaimana kalau rasional kita bakal tetap ambil di sini. Cuma masalahnya nggak semua orang risk neutral, makanya kita perlu ada risk profile ini gitu. Kemudian ada banyak teori lagi yang teman-teman saya waktu belajar. Jadi intinya namanya kalau mau search di behavioral decision making atau intuitive decision making, ada satu lagi namanya contohnya prospect theory. Ada yang pernah dengar nggak? Prospect theory. Nah, prospect theory ini bilang ya, kita pilih mana antara 400 misalnya dengan ini kalau mulai hilang oke, nanti maunya nanti lagi ini ya, ini saya mau menjelaskan gimana. Ada kalanya bahwa ketika kita lagi kan kalau misalnya yang itu cuma untuk ngomong ini risk profile, kadang-kadang hati-hati aja kita bisa cenderung langsung jatuh ke cenderungan bilang kalau oh saya risk seeking atau risk averse. Jadi maksudnya kita mau cari risk neutral ini lebih ngambil risiko atau lebih konservatif gitu. Tapi hati-hati bahwa itu pun bisa berubah. Dalam artian kalau kita misalnya suatu kondisi kita mau menang, kita tiba-tiba lebih prospek teori ini bilang kalau misalnya itu positif, kita tuh lebih berani ngambil resiko gitu. Kita lebih gak berani ngambil resiko kalau misalnya kita udah menang gitu. Tapi kalau misalnya kita udah kalah, kita tuh somehow tiba-tiba lebih berani ngambil resiko. Jadi risk profile kita sendiri itu bisa berubah. Kita paling mau hati-hati aja ketika kita mau risk profile-nya sendiri belum tentu konstan, bisa tergantung situasi. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Terima kasih pertanyaannya, maaf nggak bisa menjawab. Ada pertanyaan lain teman-teman? Yeah, and learn how to ask questions. Jadi kalau misalnya itu ntar teman-teman coba cari sendiri, ini ada teman-teman sudah. Jadi mengingat waktu saya nggak berhenti juga, teman-teman. Misalnya Google Institute of Industrial Engineering gitu. Itu badan yang paling gede buat industri engineering sedunia. Jadi ada banyak yang seperti itu kan, misalnya yang video yang saya tunjuk itu nggak terlalu dapat sama kita juga lah. Jadi mungkin itu tunjukin bagaimana di Amerika ternyata industri engineer juga sangat dibutuhkan untuk Disneyland. Untuk kerja di Disneyland karena perlu ngatur orang, perlu ngatur flow-nya. Jadi nggak cuma pabrik doang, tapi di samping Disneyland sangat perlu. Teman saya juga ada yang di Singapura yang riset buat Universal Studio juga untuk tentang analisis datanya untuk optimasinya seperti itu. Jadi teman-teman bisa Google sendiri untuk datanya ini. Intinya banyak sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bilang kalau misalnya teknik industri apa itu kadang nggak jelas tuh, malah justru sebaliknya gitu. Kita punya core competency buat modeling.
dan mudah mengambil keputusan sehingga kita tuh inti saya mereka kita tuh yang satu-satunya yang benar-benar dilatih untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas. Jadi banggalah menjadi seorang industri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banget bro. Ya saya rasa forma paralel banyak dan mungkin bagian-bagian yang teknis semakin mudah semakin bingung tadi. Semoga yang semakin senior semakin ngerti. Di bagian engineer belum ngerti, makanya bertahanlah sampai akhirnya nanti kalian setelah 2 tahun akhirnya kamu ngerti. Insya Ya. Tapi seperti yang Pak Nugroho bilang, saya rasa itu penting. Mungkin banyak dari kalian yang di teknik industri merasa belajarnya macam-macam dan kadang abstrak gitu. Cuma memang seperti yang dibilang, ya memang karena pemakaiannya luas gitu. Jadi memang kalian belajar hampir segala macam hal. Jadi itulah teknik industri ya, seperti yang sampaikan. Oke, itu juga satu poin yang saya rasa penting juga untuk kita ini, karena ketika kita bilang teknik industri pikirannya pabrik, padahal enggak, luas ya, segala aspek nilai pariwisata dia. Bahkan ilmu yang kalian pakai kalau kalian mau buka usaha sendiri, mau bergerak swasta akan sangat berguna gitu ya. Jadi saya rasa banyak yang bisa kita bawa pulang. Memang pemaparannya juga banyak, itu banyak yang bisa kita bawa pulang. Semoga ini bisa memotivasi kita semua, terutama para mahasiswa untuk semakin yakin gitu ya bahwa apa yang kalian pelajari itu berguna baik ya masa depan kita. Oke, ada mungkin masih mau ada yang kasih komentar atau apa? Pertanyaan, kalau mau tanya pribadi kenalan lebih lanjut juga bisa, dia masih di sini sampai nanti sore. Tadi kita buka dengan doa aja. Tadi berdoa siapa ya? Bu Mary. Bu Mary. Kalau begitu sekarang saya minta yang tutup, yang paling senior di ruangan ini. Mungkin minta tolong Kak Tulus. Boleh Kak? Meskipun dia bukan dari teknik industri, tapi dia sasar. Ya, boleh Pak, tolong tutup. Sebelum tutup, saya boleh nanya Pak. Iya. Susah nih. Masih boleh tanya. Soal kalau di angkatannya semester 3 itu udah belajar tentang api kan, di proses. Kemudian sekarang lagi semangat belajar tentang kaji. Nah, itu pertanyaannya begini Pak. Sebenarnya nanti teman-teman ini sekarang kami kesulitan di expert choice. Kalau saya sudah tidak melakukan expert choice yang kita dapat itu ternyata kan bisa itu hanya bisa untuk kasus yang non-haji. Jadi kalau respondennya banyak, kenapa banyak? Itu bisa murah. Tapi masalahnya adalah kita nggak bisa mengumpulkan data yang bersifat haji. Itu masalahnya. Padahal kita tahu sekarang makin kesini itu makin mengarah ke sana. Terus bisa nggak kita buat yang bisa mengembangkan yang expert choice dulu? Saya tahu lah apakah itu tidak patennya jadi tidak punya atau juga. Yang itu bisa dipakai untuk model yang kasus yang ada. Jadi yang terpikir oleh kita sekarang adalah kaji ini kita selesaikan pakai metode. Hasil metode kita olah jadilah, lalu kita bawa ke expert choice. Nah kita pengen bisa nggak kita membangun sebuah aplikasi atau apapun yang bisa mengcover dua-duanya. Itu saja pertanyaan saya. Bisa pertanyaan. Teman-teman jawabannya. Bagus itu. Saya kalau jawabannya kan pasti bisa, cuma masalahnya siapa yang mau ngerjain. Ya. Tanya ke teman-teman ini satu visi yang bagus sekali ya, karena kadang aku misalnya kayak kelemahan riset saya ya. Tadi yang misalnya formula ini, pertanyaan ini masuk ke software nggak?
ada masuk ke software misalnya ada optimalisasi atau simulate masuk ke software nggak? Jawabannya enggak. Karena susah untuk komersial ya. Nah apa yang teman saya lakukan sekarang ini, dia belajar C#, dia coba bikin discrete event simulation sendiri, tapi nggak pakai yang software yang komersial. Dia bikin pakai C#, mau bikin sendiri. Karena ketika bikin sendiri, dia bisa masukin rumus-rumus tambahan ini. Kalau misalnya mau nggak sama rata habis sampelnya, masukin. Tapi dia belajar itu dibuka semua pakai C#, belajar satu define apa aja future event listnya dalam event simulation. Pokoknya semua detailnya yang ada di situ. Misalnya kayak kita mau nggak buka yang expert choice-nya itu, bisa bikin dulu nggak expert choice-nya sehingga harus habis itu kita itu. Misalnya bisa, tapi ya seberapa niatnya kita itu. Jadi makanya saya kemarin senang banget dikasih Pak Budi, karena itu visi yang kita bisa kerjakan. Jadi implementasi bagaimana bisa real supaya ketika nanti teman-teman sebagai industri bisa kepake. Kalau teman-teman tanya siapa yang industri yang pakai formula saya ini, belum ada ya, karena mau masukin software gimana, mau bujuk-bujuk mereka nggak segampang itu untuk bujuk komersial software untuk masukin algoritma yang kita ada. Jadi kalau kita bisa latihan seperti kayak teman saya itu, misalnya expert dibuka, dibikin pakai MATLAB atau pakai Visual Basic, Excel itu gitu. Silakan dibuka pendaftarannya untuk silakan ke saya atau Pak Budi. Ini visi yang sangat bagus. Pak Nugroho mestinya bantu kalau nanti kalau misalnya saya yang jadi bisa salah satu kesempatan untuk kita belajar bareng-bareng. Karena saya sendiri juga nggak terlalu suka programming. Lihat itu penting gitu, makanya mau ya oke lah gitu. Apalagi sekarang teman-teman sekarang tuh kalau teman-teman tahu ada yang hackathon, yang animasi kaum itu banyak banget. Itu terus lihat tuh semangat programmingnya keren-keren itu. Maksud saya programming yang bidang saya sendiri, jangan nggak mau bikin apps dulu lah ya. Yang bidang saya sendiri, masa saya nggak mau belajar tentang itu. Ada course online-nya segala untuk mau belajar programming. Ya, jadi teman-teman mari kita berkomunikasi dengan komputer. Ya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur karena pada pagi sampai siang hari ini kami sudah boleh berkumpul di tempat ini dan kami boleh belajar berbagai hal yang sangat berguna di dalam kami meniti karir kami di dunia teknik industri ini. Tuhan, kami sungguh menyadari masih banyak hal yang kami tidak tahu, tidak mengerti. Namun Tuhan tetap memelihara keinginan dan semangat untuk belajar terus. Karena semakin kami belajar, semakin terbuka. Tidak hanya untuk hal-hal yang kami ketahui, tapi juga kami terbuka semakin banyak hal-hal yang justru kami tidak ketahui. Dan untuk itulah kami senantiasa memerlukan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang demikian banyak kami tidak ketahui, demikian banyak ketidakpastian. Biarlah kami senantiasa dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, selanjutnya kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang semua. Oke, sekali lagi mungkin kita kasih applause buat Pak Nugroho. Silakan teman-teman ada pertanyaan atau bisa email saya juga. Silakan.
geometri atol itu